Halo, selamat datang di channel Kaonime, channel yang membahas tentang alur cerita manga dan manhwa. Tak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai pembahasannya. Gaspol. Pada pembahasan kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan dari manhwa The Northern Blade part yang ke-12, di mana di part sebelumnya Jin sudah bersiap untuk membalaskan dendamnya kepada sang pengkhianat sekte surgawi utara si Raja Pedang. Panggung yang indah untuk Jin membalaskan dendamnya telah disiapkan dengan matang oleh tangan kanannya, yaitu si Sarjana Gila. Tapi sebelum kita lanjut, Mimin mau ingatin dulu ya, bagi mas bro yang baru bergabung ke channel ini, jangan lupa subscribe channel ini, biar Mimin makin semangat membuat kontennya, dan sebagai bentuk dukungan untuk perkembangan channel ini. Tidak lupa pada kesempatan kali ini, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada mas broku yang sudah subscribe channel ini dan juga setia menonton alur cerita di channel saya ini. Semoga itu bisa menjadi berkat untuk kalian semua. Di panel awal part kali ini, kita melihat sang Raja Pedang yang berteriak, "Baiklah, aku Yeon Cheon-hwa mengumumkan akan menjadi eksekutor pribadi dari anak pengkhianat ini. Jin Muon, aku akan mengeksekusimu. Semua orang yang berada di panggung turun, dan tersisalah Jin juga sang Raja Pedang." Jin menarik pedangnya dan mengatakan, "Aku ketua sekte surgawi utara sekarang akan menghukum pengkhianat sebenarnya yang berada di hadapanku. Hahaha, kau pikir kau bisa melawanku, bocah? Menurut ingatanku, dari kecil kau tidak pernah belajar ilmu pedang dan ilmu bela diri. Tidak satu pun petunjuk yang bisa kau pelajari dari sekte surgawi utara yang hancur. Tapi begitu, ternyata kau bisa mempelajari ilmu bela diri sehingga dapat julukan pedang utara. Entah dari mana kau mempelajari ilmu bela diri itu. Apakah itu alasan kau terlalu percaya diri dan berani mengacungkan pedangmu kepadaku?" Kemudian Jin menjawab, "Kenapa kau sangat yakin? Apa karena kau merasa sudah mencuri semua petunjuk ilmu pedang dari sekte surgawi utara? Dulu ayahku bilang kalau kau lebih hebat darinya soal ilmu pedang. Benarkah itu?" Raja Pedang langsung menyerang Jin, tetapi Jin langsung mengeluarkan salah satu teknik pedangnya yang bernama Heaven Obliterating Demon Shadow Blade. Serangan itu membatalkan serangan pedang Yeon-hwa, dan dia sekuat tenaga harus menangkis skill Jin itu. Dia berkeringat dan mengatakan, "Seharusnya sudah tidak ada petunjuk rahasia apapun di sekte surgawi utara yang hancur. Tapi kenapa seni pedang ini bisa dipelajarinya? Mungkinkah Jin Quan Ho meninggalkan petunjuk rahasia?" Jin mengatakan, "Akulah petunjuk rahasia dan juga sekte surgawi utara itu sendiri." "Apa? Tidak mungkin. Aku yakin tidak ada yang tersisa di sana," kata si Raja Pedang. Jin pun kembali menjawab, "Seperti yang kau katakan, seluruh ilmu pedang telah diambil olehmu. Ilmu tinju dibawa oleh tinju iblis, ilmu gerak dibawa oleh Kyung Musaeng, ilmu kekuatan dan kultivasi dibawa oleh Je Hyuk Sim. Kalian semua mencuri apapun yang berada di sana. Kau kira aku tidak tahu karena aku masih bocah? Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri." Dan Raja Pedang kembali bertanya, "Hei, aku bertanya, kau belajar ilmu pedang ini dari mana? Apa kau bersekongkol dengan malam sunyi? Kalau tidak, bagaimana kau?" Jin langsung memotong, "Dari sekte surgawi utara. Petunjuk rahasia yang berisi inti sesungguhnya dari ajaran sekte surgawi utara adalah sekte surgawi utara itu sendiri." Raja Pedang berteriak, "Jangan bercanda. Tidak ada yang tidak aku ketahui." Setelah dia berteriak begitu, tiba-tiba dia hening. Raja Pedang mengingat sesuatu di sekte surgawi utara. Bayangan Jin Quan Ho selalu memanjat menara dan menghabiskan waktu mengamati surgawi utara dari sana. Jangan-jangan, sialan, petunjuk rahasia surgawi utara yang harusnya diwariskan kepadaku malah diwariskan kepada anak ini. Setelah menyadari itu, Raja Pedang mengambil kuda-kuda bertarung secara serius. Mereka bergerak bersama, menebas dan menahan serangan berbarengan. Raja Pedang langsung mengeluarkan teknik bernama White Phantom Sword. Jin menatap dengan tajam dan mengatakan, "Keluarkan semuanya."
keluarkan seluruh kemampuanmu, bahkan seluruh pencapaianmu, dan selanjutnya aku akan meratakannya dengan tanah dan menghancurkannya." Jin melompat berputar dan menebasnya, tapi itu masih bisa ditahan Raja Pedang. Raja Pedang bilang dalam hati, "Tidak, aku sangka yang selama ini aku pelajari barulah ujungnya. Baiklah, keluarkan teknik rahasiamu itu, maka aku akan mempelajarinya di depan matamu. Aku akan menjadikannya menjadi teknikku sekarang." Mereka sama-sama maju dengan teknik tebasan. Itu melukai Jin dan tebasan lainnya melukai paha Raja Pedang. "Bau darah ini, hahaha. Sudah lama sejak aku mengeluarkan darah dalam pertarungan." Raja Pedang pun mengatakan, "Begitu ya, tinju iblis, pasti kau yang membunuhnya, bukan?" Jin hanya menjawab, "Sekarang giliranmu." Ternyata benar, aku sudah menyangka karena tidak mungkin dia akan terbunuh oleh malam sunyi. "Aku mengakuimu, Jin Muon. Aku akan melawanmu dengan seluruh kekuatanku mulai sekarang, karena kalau aku meremehkanmu, maka aku bisa saja berakhir seperti tinju iblis." Raja Pedang pun mengeluarkan teknik tertingginya bernama Heavenly Infinity. Pedangnya terbakar dengan aura yang sangat pekat. Dia berjalan santai ke arah Jin. Sang MC benar-benar menahannya, tapi tetap saja serangan itu mendorong dan mendesaknya. Dilanjutkan dengan teknik yang besar bernama Illuminating Sword. Jin menahan sekuat tenaga sampai lantai-lantai pijakannya hancur. Setelah Jin menahan serangan itu, dia langsung mengambil kuda-kuda dan mengeluarkan teknik bernama Blade Flash, sebuah serangan yang difokuskan dengan kecepatan suara. Serangan itu berhasil menebas pipi Raja Pedang sampai robek sebagian. Namun ternyata setelah itu Raja Pedang membalas serangan Jin. Pedangnya hampir membelah tubuh Jin menjadi dua, tapi Jin berhasil menghindarinya dengan teknik gerakan bayangan super. Jin menebas juga membuatnya berdarah di sisi lain. Dengan mengimbangi kecepatan Jin, mereka melakukan adu tebasan dengan sangat dahsyat. Raja Pedang tertawa. Dia mengatakan dalam hati, "Kau benar-benar luar biasa, membuatku mengerahkan seluruh kekuatanku. Walau kau masih semuda ini. Kau lihat Jin Kuan Ho, ini anakmu. Dia sungguh kuat. Kupikir Muon akan mati setelah ditinggalkan sendiri di utara, tapi dia malah menjadi monster yang bisa mengimbangiku dalam pertarungan berdarah. Sungguh gila. Ketua sekte, aku sungguh iri kepadamu. Bahkan sampai kau mati sekalipun aku tetap iri kepadamu. Kau ingin mengatakan kepadaku untuk berjuang sampai akhir kah? Baiklah." Raja Pedang mengeluarkan teknik ultimate-nya, sebuah teknik bernama Sword Train. Dari bawah sampai ke angkasa muncul sebuah tebasan gila yang membuat gedung di belakangnya terbelah menjadi dua. Begitu juga dengan tanah, membuat seluruhnya tertebas menjadi dua. Sebuah serangan yang sungguh gila dan dahsyat. Setelah itu dia berbalik badan. Dia mengira sudah mengakhiri pertarungan ini dengan teknik terkuatnya itu. Tapi siapa yang dapat menyangka, Jin melompat dari belakang. Sama sekali Raja Pedang tidak menyangka akan hal ini. Jin langsung mengeluarkan teknik Meteor Soul, langsung mengarah ke tempat Raja Pedang berada. Serangan Jin membuat sebuah lubang besar. Itu benar-benar serangan yang sangat luar biasa. Bahkan sang Raja Pedang legendaris hampir terpotong menjadi dua. Dia sampai menggigit bibirnya saking terdesaknya dan sangat kesal dengan keadaan ini. Raja Pedang mengeluarkan aura ledakan dari depannya, dan saat Jin menghindari serangan itu, Raja Pedang langsung melompat ke atas Jin dan bersiap menebas dari atas. Sebuah teknik ultimate lainnya dilepaskan oleh Raja Pedang, teknik bernama Phantom Sword. Serangan itu membuat seluruh daratan hancur berantakan. Seluruh orang yang menonton hal ini benar-benar panik. Daratan bahkan tidak kuasa menahan pertarungan mereka. Para ahli bela diri menahan gelombang serangan menggunakan teknik barir, menciptakan sebuah dinding yang tidak terlihat dapat meredam dan menahan bentrokan kuat itu. Sebagian yang lain harus menghindari efek pertarungan yang dahsyat itu, yang bukan main di luar akal sehat. Ini semuanya sudah menjadi puing-puing. Jin terduduk dan Raja Pedang terlihat berdiri. "Jin, sampai sekarang kau benar-benar luar biasa. Kau benar-benar bisa mengimbangiku." Jin bergumam sendiri dan mengucapkan kata-kata terakhir kah. Jin berbicara dengan pelan, "Mendekatlah."
Lalu dia meninggikan nadanya dan mengulangi perkataannya. Aku memintamu untuk mendekat. Dengan raut muka yang sangat serius, Jin mengeluarkan teknik yang sama dengan Raja Pedang sebelumnya. Dia mengeluarkan teknik bernama Sword Rain. Mata Raja Pedang terbuka lebar. Tidak menyangka hal tersebut, sebuah serangan langsung diterima olehnya membuat tubuhnya teriris-iris. Jin berputar-putar menciptakan angin hitam yang pekat yang mengiris-iris dari dalamnya. Raja Pedang tidak bisa berbuat apa-apa, terkurung di dalam sana sambil terus tertebas. Terakhir Jin mengeluarkan ultimate-nya bernama Tebasan Pembelah Lautan. Raja Pedang pun berkata, yang benar saja. Tubuhnya terbelah dua dan tertebas, dan dia pun langsung terkapar di depan Jin. Raja Pedang mengatakan dengan ilmu pedang Jin yang sekarang ini, dia bahkan bisa menantang dunia. Dan dia juga menanyakan, apa ilmu pedangmu Jin? Jin menjawab, Heaven Obliterating Demon Shadow Blade. Dan Raja Pedang kembali mengatakan, oh iya, pada akhirnya ranting tetap akan menjadi ranting, tidak bisa menjadi batang utama ya. Jin bertanya kepada Raja Pedang, kenapa dia mengkhianati sekte surgawi utara? Dia pun menjawab, kalau dia memiliki hasrat besar menjadi sangat kuat, menjadi lebih kuat dari Jin Quan Ho dan lebih kuat dari 9 langit. Dan dia ingin pengakuan semua orang, kalau dialah yang terkuat. Dia ingin dipuja, sehingga aku ingin menjadi kuat. Itu menjadi sebuah keserakahan dan menjadi malapetaka. Jin mendekatinya dan menatapnya dengan tajam, sembari mengatakan, kau adalah mantan pilar surgawi utara yang agung. Jangan mencoba membenarkan perbuatanmu. Kalian hanya pengecut yang kalah melawan diri sendiri. Dan jelas Jin langsung menusuknya dengan pedangnya. Ketika tertusuk, Raja Pedang langsung menggapai kepala Jin dan menariknya ke dekatnya. Dengan keadaan yang sekarat itu, dia sedikit berbisik dengan mengatakan, ada sesuatu yang mengintai dunia persilatan saat ini, dan kita belum tahu tentang itu. Sepertinya ayahmu sudah mengetahuinya, tapi dia belum bisa berbuat apapun. Kami mengetahui itu setelah meninggalkan sekte surga utara dan tinggal di daratan utama. Seluruh 4 pilar surgawi utara adalah pengkhianat, kecuali Kyung Musaeng, dan mereka tidak akan tinggal diam setelah ini. Raja Pedang mengatakan kepada Jin sambil terbata-bata, pedang utara yang telah mengalahkanku, tolong cari kebenarannya dan selamatkan dunia ini. Raja Pedang pun mati. Para ketua yang melihat pertarungan itu dari atas berkeringat dingin. Mereka mengatakan, aku tahu Raja Pedang itu kuat, tapi aku tidak menyangka dia sekuat ini. Dan lagi pedang utara yang mengalahkannya jauh lebih kuat dan lebih mengerikan. Para tetua keluarga yang kontra dengan Jin masih mencoba mencari kesalahan-kesalahannya. Mereka ingin menyalahkan Jin karena kerusakan properti yang berat ini. Mendengarkan itu, keluarga Tang langsung bangkit dan mengatakan, keluarga Tang akan membayar penuh semuanya. Lalu diikuti dengan keluarga yang lain yang pernah bertemu dengan Jin. Mereka mengatakan akan menanggung biaya kerugian atas ini. Jin kemudian menatap ke atas, melihat para ketua yang tadinya menyalahkannya. Dia mengatakan dengan kuat, aku Jin Muon, membela diri dari pembunuh bayaran yang dikirim oleh pedang fana, dan juga ayahku tidak bersekongkol dengan malam sunyi. Itu semua adalah konspirasi ciptaan 4 pilar surgawi. Semua itu dibuktikan oleh tindakan. Jadi apa aku masih harus melumpuhkan ilmu bela diriku? Apa masih ada masalah kalau aku adalah penerus surga utara? Dan apa masih ada masalah kalau aku berada di area aliansi pusat surgawi? Kata-kata tersebut membuat seluruh orang berkeringat dingin dan terdiam membisu, seakan mereka melihat sosok yang hebat, lepas dari konspirasi dunia yang tidak ada yang bisa menutupinya. Muka kaget semua orang. Pertarungan dahsyat itu begitu membekas di ingatan seluruh orang. Sim mengatakan dalam hati, bajingan gila itu ternyata sekuat ini. Apa dia anak cengeng yang aku temui 7 tahun yang lalu? Dia pun menjadi lemas melihat pertarungan gila ini. Dia mengatakan kalau Jin itu tidak bisa dibandingkan dengan pendekar pedang bertalenta biasa.
Bahkan 7 langit terendah tidak bisa dibandingkan dengannya saat ini. Dia hampir setara dengan 9 langit. Dia benar-benar yang terburuk. Di sisi lain, orang yang berada di samping hiu saat ini bergetar hebat. Ya, dia adalah Dam Socheon. Dia menggigil sambil tertawa merinding dan mengatakan, "Itu luar biasa, sangat hebat, gila. Aku tahu penilaianku tidak salah. Sekte Surgawi Utara yang selalu aku kagumi. Dia yang mewarisinya. Dia mewarisi segalanya. Mana mungkin dia lemah. Aku benar-benar ingin bertarung dengannya. Aku bisa gila. Kaulah yang terbaik," kata Dam Socheon. Begitu obsesinya dengan jin. Jin turun dari podium. Dia disambut oleh para anggotanya. Ketika mereka mau pergi, jalan terbuka. Seluruh pendekar pedang dari seluruh daerah yang berkumpul membuka jalan. Tanda rasa respek dari seluruh yang dialaminya selama ini. Rasa respek kepada penerus terkuat dari Sekte Surgawi Utara. Kelompok jin pun melangkah di tengah-tengah lautan manusia itu dengan pasti dan percaya diri. Beberapa hari sudah berlalu dari pertemuan di aliansi pusat surgawi yang viral itu. Namun selama beberapa hari kejadian tersebut pasti akan masih dibicarakan. Sekuat itulah kesan yang ditinggalkan oleh Jin Muon di benak mereka. Semua yang awalnya membenci Sekte Surgawi Utara dan Jin sendiri, kini berubah haluan. Mereka menganggap ketua Sekte Jin Kuan Ho merupakan pria sejati. Mereka semua menganggap bahwa kejadian yang lalu adalah kesia-siaan yang sangat fatal. Membunuh seorang pahlawan besar dengan sia-sia. Legenda Sekte Surgawi Utara yang telah tertimbun kembali muncul. Berbagai badai yang akan timbul ke depannya. Untuk saat ini pusat surgawi tidak mampu mengancam jin lagi, karena tidak tahu badai apa lagi yang akan mereka terjang. Dan inilah akhir dari part kali ini, di mana sang MC mengalahkan sang Raja Pedang dengan begitu epik. Dan kini dia telah berhasil membersihkan namanya dan Sekte Surgawi Utara dari fitnah yang selama ini tersebar di dataran utama. Bagaimanakah kelanjutannya dari kisah jin? Nantikan kelanjutannya hanya di channel KO Nime.